Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janiko Isman dengan NIM 23074011. Hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari eskavator dan cara fungsinya. Yang pertama yaitu ada bucket. Bucket ini yang menyerupai seperti keranjang yang berfungsi untuk menggali atau menggeruk tanah atau pasir. Terus yang selanjutnya ada bucket silinder yang ini, yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengayunkan bucket saat pengoperasian eskavator. Baik, yang selanjutnya ada arm yang ini komponennya, yang berfungsi untuk mengayunkan bucket agar lebih jauh saat mengambil material yang pada saat pengoperasian pada eskavator. Nah, selanjutnya ada arm silinder yang di bagian atas sana, yang berbentuk seperti tabung. Nah, fungsinya itu yaitu sebagai penggerak saat eskavator beroperasi, akan menggerakkannya akan menjadi lebih jauh menggerakannya. Baik, selanjutnya yaitu ada bagian yang di atasnya sana, yaitu boom yang seperti bucket silinder yang seperti bagian dari tabungnya, yang berfungsi untuk menggerakkan lengannya agar lebih jauh pada saat pengoperasian motor. Nah, selanjutnya ini ada boom silinder. Boom silinder ini sama seperti bucket silinder dan arm silinder, tapi fungsinya yaitu naik turun pada saat pengoperasian eskavator, sehingga bagian lengan ini bisa naik dan turun pada saat mengambil material pada pengoperasian. Nah, selanjutnya sini ada track yang menyerupai bagian tank yang berfungsi untuk bisa berjalan di berbagai medan, baik medan yang curam maupun medan yang biasa. Nah, ini bagiannya di sebelah kiri dan kanan saya. Nah, selanjutnya yaitu swing drag. Nah, swing drag yang ini. Nah, swing drag ini berfungsi untuk penahan bagian track ini agar tidak goyah. Nah, fungsinya itu untuk menggerakkan eskavator bisa berputar 360 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menuju bagian kabin. Nah, di sini ada kabin yang berfungsi untuk pengoperasian pada saat mobil bergerak. Nah, selanjutnya sehingga kabin ini berfungsi untuk mengamankan operator pada saat bekerja. Ini ada tangki. Nah, tangki tersendiri yaitu berfungsi untuk menyimpan bahan bakar pada eskavator pada saat pengoperasian. Nah, di sini juga ada selang-selang hidroliknya yang berfungsi untuk mengalirkan tekanan-tekanan pada saat eskavator beroperasi. Nah, yang ini. Nah. Baik, cukup sekian pengenalan pada bagian-bagian eskavator yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janiko Isman dengan NIM 23074011. Hari ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada motor grader. Ya, motor grader ini fungsinya itu bagaimana berguna sebagai memeratakan tanah pada saat pengoperasiannya. Nah, sini ada komponennya, itu ada front blade. Nah, front blade ini yang bagian ininya, bagian digunakan untuk peralatan ringan yang dapat disesuaikan dengan jalan susah dari tulang utama. Jadi pada saat pengoperasian ini berfungsi sebagai pemerataan ringan pada saat pengoperasian. Selanjutnya ada extension blade. Nah, extension blade ini di bagian pisau kecilnya, bagian pisau yang lebar.
terletak di bagian depan. Nah, di bagian ininya, nah, ininya yang berfungsi untuk menarik objek yang ada di depan alat ini, fungsi untuk menarik objek. Selanjutnya ada push plate. Plate ini terletak pada bagian depan grader. Yang ini berfungsi untuk mendorong atau menjatuhkan pohon atau rintangan lainnya pada saat pengoperasian. Selanjutnya yang kelima ada front wheel. Front wheel ini adalah bagian rodanya. Begininya. Jadi satu roda atau dua roda terletak pada bagian lengan atau ya bagian depan yang berfungsi untuk menstabilkan grader saat melakukan operasi atau saat motor grader ini bergerak. Selanjutnya ada gripper. Adalah komponen milik dengan gripper yang terletak di bagian belakang grader. Ini menggunakan untuk menghancurkan tanah yang keras, yang berfungsi untuk menghancurkan tanah yang keras saat pengoperasian. Selanjutnya ada headlamp. Headlamp yang terletak pada bagian depan yaitu lampu pada motor grader. Yang bagian ininya headlamp untuk memberikan pencahayaan selama operasi pada malam hari atau di area yang gelap, seperti terowongan, yang membantu operator dalam menjaga stabilitas saat pengoperasian grader. Jadi operasi motor pada saat grader melibatkan mengendalikan pergerakan mesin dan perataannya yang diinginkan. Grader umumnya beroperasi pada kecepatan sekitar 2800 fpm yang dikendalikan oleh operator itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Pak. Dari mesin hidrolik pada ekskavator. Dari kerja ekskavator. Oh. Cara kerja ekskavator yang jelas pertama tadi harus ada dasar yang ahlinya. Kalau untuk mengerjakan menggerakkan hidrolik, kalau sudah dia hidup, itu otomatis semua hidrolik akan berfungsi tergantung kegunaannya. Itu kan ada handle, ekskavator itu ada handle. Handle itu yang kanan umpamanya untuk buka tangannya atau buka pintunya, yang kiri untuk buang tanah atau ngambil tanah. Jadi di handle itulah semuanya hidrolik itu, sistem hidrolik itu akan berfungsi kalau dia umpamanya untuk swing putar alat, kunci alat putar. Jadi tangan juga handle tangannya. Tapi kalau untuk maju mundur barulah dia ada pedal maju mundur. Pak, untuk tipe ekskavator ini apa saja tipenya sekarang? Dia tipe itu dari tergantung tahun. Tahunnya rendah, dia tipenya rendah juga. Contoh, umpamanya tahun 97 itu strip 6 namanya, tapi tetap PP ekskavator Komatsu PC 200 strip 6 tahun sekian. Nah, di tahun berikutnya atau 2 tahun atau 3 tahun kemudian keluar lagi itu strip 7, tahun berikutnya keluar lagi strip 8 sampai sekarang sudah sampai ke strip 10. Dari
strip 6 ke 10 itu pasti ada pabrik itu membuat inovasi-inovasi supaya lebih canggih, supaya lebih nyaman, supaya lebih efektif bekerja. Cuma kalau untuk di Sumbar itu pemasuk strip 7 dan strip 8 yang sering dipakai. Kenapa gitu? Pertama, waktunya bandel. Yang kedua, BBM-nya murah. Waktunya BBM-nya nggak boros. Terus yang ketiga, spare part-nya banyak. Jadi Pak yang model ini banyak Pak tidak. Bukan nggak banyak, karena kita di Sumbar, kecuali kita tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa tuh segala macam spare part ada. Kalau kita ada, tapi harus order dulu ke Jawa. Butuh waktu lama. Jadi kalau di Sumbar ini atau di Padang khususnya, dia strip 7, strip 8 dan pakai orang. Kenapa gitu? Karena bisa bandel, dan itu spare part-nya gampang. Bisa dia kalau di kanibal lah. Sama kayak kalau di kendaraan roda 4 tuh Avanza murah, gampang, perawatannya murah, segala macam, spare banyak. Nah, tentunya Pak, bagaimana cara perawatannya Pak? Biar alat yang cepat out bisa diperawat. Kalau cara perawatannya untuk alat ini, itu yang pertama kita harus perhatikan oli, baik oli mesin, oli hidrolik, terus sudah itu dikokok. Terus sudah itu harus dia minimal 2 hari sekali dihidupkan, dipanaskan supaya sistem mesin sistem yang ada di dalam mesin itu bekerja walaupun dia cepat tembak. Itu yang untuk perawatan yang biasa, yang standar. Kalau untuk gomong yang ini warna apa? Coklat, biru, hitam. Kalau di sini untuk ekskavator sama aja ke semacam spare part. Spare part itu kan ada yang mahal, ada yang murah. Kalau di ekskavator ini pada umumnya di Padang ini dipakai gomong yang warna hijau, ya kan, mereknya Rotary. Itu mungkin ya faktor kebiasaan juga mungkin di Sumbar ini. Kenapa faktor kebiasaan? Mungkin produknya banyak, harga murah, kualitasnya bagus. Terus yang kalau kena temperaturnya berjam-jam berapa liter biasanya tahan dari Kalau tergantung, nah tadi kan udah saya bilang tergantung ekskavatornya. Kalau ekskavatornya itu strip 6, itu BBM-nya murah. Irit maksudnya, sorry. BBM-nya irit. BBM-nya irit. Jadi dia biasanya 1 jam tuh terpakai 10 liter dalam keadaan beroperasi. Tapi ada juga yang alat berat yang memakan BBM lebih tinggi, contoh kayak cat itu bisa 1 jamnya 20 liter. Makanya dia kalau alat-alat yang ada di sini itu strip 7, 6, BBM-nya irit, tenaganya bagus juga. Pak, operasinya Pak, apa langkah pertama operasi apa yang Sebelum alat tersebut dioperasikan, yang tadi saya sudah bilang, terutama dicek oli hidrolik, oli mesin, air radiator. Yang utama pasti pada mesin, air radiator. Kita hidupkan, kita cek dulu ada nggak kebocoran di oli tersebut, baik di hostnya, di selang-selangnya. Kalau memang semua sudah oke, sudah ready, minimal kita panaskan 2 jam, baru dia bisa
kenapa kita harus panasin? Sama kayak mobil-mobil solar, kita kan harus panasin supaya waktu di karat, waktu di dekat itu semuanya lain bensin start jalan nggak apa-apa.